UAS itu untuk memperbaiki nilai. Ya, bagi yang sudah bagus ya nggak usah ikut gitu. Oh, baik Mas. Terima kasih banyak Mas informasinya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau bagi yang sudah lulus modul 1 2 ya seperti janji dulu sejak awal kan saya gitu kan, modul 1 dan 2 itu kalau sudah lulus tidak perlu UAS gitu ya. Jadi UAS itu dipakai untuk remedial bagi yang belum lulus modul 1 dan modul 2 gitu. Itu ya, dan untuk memperbaiki yang misalnya kalau modul 2 ini nilainya jelek begitu ya, jadi diperbaiki di UAS nanti tanggal 4 gitu ya. Setuju? Atau mau langsung UAS saja? Halo? Dari kelas Cirebon bilang tidak langsung UAS Mas. Gitu ya. Jadi ini anak yang lain gimana, yang Ganesha mau langsung UAS saja? Ada yang Ganesha nggak ini? Sebentar Mas, ditanyakan terlebih dahulu Mas. Ya. Jadi mau pas saja, modul 2-nya mau dipas langsung di UAS gitu maksudnya. Udah dikasih kesempatan kok untuk ujian dulu. Gimana ini? Jadi sementara menurut saya sih ketentuannya begitu ya. Jadi yang minggu depan ini dipakai untuk latihan lah. Ujian modul 2 kalau masih jelek nanti di UAS gitu. Jadi Ya, kalau UAS itu 2 modul sekaligus ya Mas, modul 1 sama modul 2 gitu ya Mas? ya betul, yang remedial saja, yang tidak remedial kan nggak perlu ujian modul 1 dan 2. Jadi yang tanggal ujian akhir itu nanti ya hanya memperbaiki modul 1 atau memperbaiki modul 2. Ya, bagi yang modul 1 belum lulus ya diperbaiki dan terpaksa kalau modul 1 dan 2 belum lulus ya dua-duanya. Ya. Jadi remedialnya apa namanya yang tanggal 4 nanti dipakai remedial. Jadi remedialnya bisa modul 1, modul 2. Gitu ya. Maaf Mas. Cek. Gimana nggak kedengeran? Maaf Mas. Dari kelas Cirebon inginnya minggu depan tuh ujian aja Mas. Jadi nanti kita puas gitu perbaikan. Jadi nggak mau ikut ujian modul 2 gitu maksudnya. Tidak Mas, jadi nanti di tanggal 27 ujian kedua. Nanti kalau misalkan nilainya tinggi, jadi remedial di tanggal 4. Seperti yang Mas bilang tadi. Ya jadi besok minggu depan ini tetap aja ujian modul 2 gitu maksudnya kan. Iya betul Mas. Jadi yang jadwal ujian dipakai untuk remedial begitu dah. Iya betul Mas. Oke, sementara begitu ya, sementara. Tapi nanti kalau ada yang itu saya pertimbangkan. Tapi kalau dari saya menyediakan waktunya seperti itu. Jadi besok ini untuk ujian modul 2. Kemudian nanti apabila modul 2 belum lulus ya dipakai di ujian di tanggal 4. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah lulus modul 2 besok, ya tanggal 4 nggak usah ujian. Gitu ya. Iya Mas. Oke. Jadi materinya seperti yang saya tulis di sini, semuanya sudah kita pelajari. Ini contoh untuk yang modul untuk yang mengenai chapter 6 kalau nggak salah ini ya, mengenai thermodynamics of fluids gitu ya. Jadi biasanya yang
property yang chapter 6 itu thermodynamics properties of fluid itu isinya persamaan-persamaan ya. Persamaan-persamaan seperti ini given mulai dari starting dari S sama sebagai fungsi dari volume dan temperatur, tunjukkan bahwa do V do V sama dengan sekian, sama dengan T dikali kanan, seterusnya itu. Jadi contohnya solusinya adalah seperti ini ya. Kemudian kita recall bahwa DU sama dengan TDS PdV. Kemudian kita recall dari Maxwell, persamaan Maxwell bahwa do V itu sama dengan do V do T ya. Jadi do S do T itu sama dengan CV per T dari relasi yang sudah di atasnya itu. Karena apa? Do U do T itu adalah CV kan ya. Jadi do U do T itu adalah CV, sehingga do S do T sama dengan CV per T. Kemudian do S ds sama dengan, kalau kita ambil total diferensialnya, karena dia fungsi dari V dan T, ditulisnya seperti itu. Terus turunkan dan seterusnya. Jadi ds sama dengan itu ditambahkan dengan yang ada di atas ini. Sehingga kalau kita recall lagi, eksak diferensial dari ds itu sama dengan ds sama dengan m dt dan n dv gitu ya. Jadi kalau gitu kita bisa ambil do m do v, m ini properties ya, m nya itu kita ambil itu, kita ambil analognya dari itu, dan itu m nya itu adalah yang ini, n nya itu yang ini ya. Kemudian kita ambil diferensialnya, kemudian saya bagikan seperti ini, seperti sama dengan itu. Jadi do CV per do V sama dengan T do kuadrat V do T kuadrat. Kemudian contoh yang lain itu adalah diminta menunjukkan bahwa kalau kita ambil mulai dari S sebagai fungsi dari V, dari V dan T lagi, so that isothermal entropy change untuk gas yang mengikuti van der Waals itu akan menunjukkan seperti apa ya, bagaimana dia merupakan fungsi dari specific volume ya, can be determined dari specific volume measurement. Jadi kita mulai lagi dari S sama dengan fungsi dari S, fungsi dari V dan T ini, terus ambil lagi karena dia isothermal, maka T sama dengan 0 plus 2S2V kalikan V ya. Kemudian dari situ menggunakan relasi dari Maxwell lagi ya, kemudian kita dapatkan ds sama dengan itu. Kemudian kalau persamaan van der Waals itu ada bentuknya seperti ini, P sama dengan RT per V minus B, RT per V minus B, kemudian
minus A P kuadrat, sehingga kita ambil kalau ambil do P do T-nya menjadi seperti itu. Jadi do S itu merupakan fungsi sama dengan do S pada isotermal sama dengan R per VB minus B. Ya, dari dua relasi itu yang atas itu dengan relasi yang ini, bawahnya ini. Dengan begitu kita akan dapatkan bahwa delta S isotermal sama dengan integral dari itu sama dengan R ln V2 per V1. Ini kenapa? Ini kopi 2 kali. Itu contoh dari yang ini. Tadi ke kopi 2 kali, sorry ya. Kemudian itu contoh menggunakan apa namanya yang chapter 6 itu tentang thermodynamic properties of fluid. Kemudian topik yang lain dari modul 2 itu adalah tentang thermodynamics of flow process. Jadi namanya flow process itu macam-macam, ada turbin, ada pompa, kemudian ada kompresor, kemudian ada nozzle ya. Jadi masing-masing ini nanti aplikasinya ada di chapter-chapter berikutnya ya. Jadi turbin itu ada di power from heat, kemudian apa namanya pompa dan kompresor itu juga ada di power from heat juga, kemudian nozzle itu ada di refrigerasi ya. Kompresor juga nanti ada juga di refrigerasi. Jadi ini ada beberapa contoh dari flow process. Ya di chapter 7 itu tentang ada beberapa problem yang terkait dengan flow process. Ya contohnya seperti ini, contoh 76 yang ditanyakan adalah itu apa namanya? The state of steam. State-nya dari di apa namanya steam ya, di discharge-nya seperti apa dan mass flow rate-nya. Kemudian ini bisa penyelesaiannya seperti yang ada pernah saya share juga ini ya, dari steam table. Anda bisa lihat dari steam table pada kondisi seperti yang disampaikan dalam soal, yaitu ada 8.600 kPa dan 500 derajat Celcius. Anda lihat di steam table itu entalpinya berapa, entropinya berapa. Ya, itu dari steam table ada. Kemudian apabila diasumsikan bahwa di ekspansinya itu terjadi menjadi 10 kPa itu adalah dalam isotermal, isentropik, maka S-nya konstan, S2 aksen sama dengan S1. Isentropik sama dengan 6.600 sekian. Kemudian dengan menggunakan asumsi itu, steam dengan karakteristik di 10 kPa itu adalah with wet, jadi dia dua fasa ya. Dengan kondisi entropi sekian, itu dia kondisinya ada dua fasa. Bisa dilihat dari steam table ya. Kemudian kalau Anda apply lever rule-nya ya, lever rule itu M sama dengan dari ini yang di bawah ini itu yang namanya lever rule, M sama dengan ML plus X dari M vapor minus M liquid gitu ya.
delta M-nya. M-nya itu any properties, bisa entalpi, bisa entropi, dan lain-lain. Ya, ini yang namanya lever rule itu adalah ini. Jadi M sama dengan M dari satu yang liquid plus X itu adalah quality, steam quality. Jadi kalau dengan menggunakan rule yang ini kita apply di yang ini, jadi S3 sama dengan S2 aksen sama dengan S2 liquid plus ini, ya. Kita masukkan angka-angkanya, dapatlah X aksennya adalah segini, X2 aksen segini, 0,8, ya. Itu cara-cara menghitung kita kalau kita mengasumsikan kondisinya, state-nya adalah state wet, ya. Jadi dia kondisinya kondisi. Sekarang pertanyaannya tadi state-nya apa gitu, ya. Seperti itu. Itu contoh tentang aplikasi dari steam turbine. Kemudian nanti Anda juga menggunakan pendekatan yang serupa. Anda bisa menggunakan steam table untuk kompresor seperti ini. Kompresor bisa juga nanti gambarnya kalau untuk kompresor seperti ini, karena dia kompresor itu naik tekanannya, entalpinya seperti itu. P1 ke P2, kemudian Anda bisa lihat kebutuhan delta H isentropiknya berapa. Nanti Anda gunakan realnya adalah yang ke kanan itu. Isentropiknya dulu dihitung, kemudian pakai efisiensi Anda bisa dapatkan state 2-nya ini berapa kalau pakai kompresor, ya. Itu adalah delta S-nya adalah dari situ. Delta S aktual, ya, ini delta S aktualnya seperti itu. Jadi menggunakan itu kita bisa dapatkan efisiensi. Dari efisiensi didefine dari delta H isentropik dengan delta H aktual, ya. Oke, itu juga aplikasi juga sama juga untuk kalau dia adalah pompa, ya. Ini contoh-contoh yang ada di pompa, nanti Anda pelajari. Itu adalah contoh untuk pompa. Oke, kemudian topik itu yang tadi yang flow proses sudah, ya, itu saya ngambil beberapa contoh saja, tapi nanti saya tidak mengatakan bahwa yang keluar akan itu, tetapi itu adalah contoh, salah satu contoh. Bisa saja tidak seperti itu, tetapi itu adalah contoh topik. Kemudian di chapter 8 Anda sudah belajar mengenai power from heat, ya. Jadi beberapa komponen yang dipelajari di chapter 7 itu dipakai di chapter 8, ya, seperti ada turbin, kemudian ada pompa, ya, itu ada dipakai di chapter 8 aplikasinya. Jadi bisa integrated seperti ini, bisa, jadi soalnya bisa individual. Misalnya soal tentang pompa saja atau soal tentang turbin saja bisa saja itu. Tapi bisa juga seandainya soalnya itu combine dalam suatu sistem seperti ini dari power from heat, at least di situ ada dua komponen, yaitu ada pompa dan ada turbin, ya. Ada turbin. Kemudian juga nanti Anda perlu perhatikan bahwa di sistem power from heat ini juga ada membutuhkan atau mempertahankan pengetahuan Anda
aplikasi tentang neraca energi, ya. Misalnya di kondenser ini kan ada pendinginan. Bisa saja yang ditanyakan berapa kalori yang dibutuhkan untuk mendinginkan atau besarnya kalori pendinginan, ya QC itu, ya. Q sub C ini itu ada kalori untuk pendinginan dari keluar dari steam turbin. Steam turbin akan dikembalikan nanti menjadi liquid, ya. Menjadi liquid nanti dipompa, kemudian dimasuk ke boiler. Boiler berubah jadi steamnya masuk ke state 2 ini adalah sudah steam. Ya, kemudian steamnya itu diekspansi di turbin menghasilkan power. Kemudian di sistem power seperti ini bisa saja Anda nanti yang ditanyakan apabila misalnya ini ada efisiensi termalnya, ya. Jadi efisiensi termal itu dari cara tentang turbin itu adalah dari energi dari bentuk steam menjadi energi dari thermal energi menjadi mechanical energi di turbin, ya. Itu masih bentuknya mechanical energi, tapi nanti dari mechanical energi tadi ada dikombin misalnya dengan generator listrik, ya. Kalau dia adalah dalam bentuk generator listrik, berarti outputnya itu adalah megawatt listrik, misalnya ya, MWE. MW sub E MW sub E itu artinya megawatt elektrik. Berarti di sini masih ada komponen efisiensi dari generator, ya. Tergantung efisiensi generatornya berapa. Jadi yang keluar dari sini itu adalah masih mechanical energi. Dari mechanical energi nanti dikonversi menjadi electrical energi, itu ada efisiensinya lagi. Nah, biasanya di dalam soalnya diketahui berapa itu apa efisiensi dari generator. Ya, jadi kalau soalnya nanti dibalik, bisa saja bahwa yang diketahui adalah megawatt elektrik keluarnya sudah diketahui. Anda bawa ke kiri yang ditanya misalnya di sini nanti yang ditanya berapa Ki hanya ini berapa. Jadi dalam perhitungannya Anda harus sudah memperhitungkan bahwa yang di sini itu dikonversi dulu dari listrik menjadi turbin dulu, mechanical power dulu. Baru nanti Anda hitung selanjutnya, ya. Jadi bisa saja yang ditanyakan itu adalah output listriknya berapa, atau saja bisa juga yang diketahui adalah output listriknya berapa, yang ditanya berapa steam yang atau namanya Ki yang dibutuhkan ini berapa. Ki hanya ini, ya. Ki H yang ada di sini ini itu juga bisa ditanyakan berapa misalnya berapa MMSCFD gas yang dibutuhkan seandainya sumber panasnya itu adalah misalnya dari pembakaran natural gas, gitu, ya. Atau pembakaran LPG atau natural gas. Tapi sekarang nggak ada pembangkit dari LPG, yang ada kemungkinan pembangkit dari coal atau pembangkit dari pembangkit berbahan bakar batu bara atau pembangkit berbahan bakar gas, ya. Jadi yang ada di boiler itu bisa saja bentuknya itu pembakaran dari batu bara atau pembakaran gas, ya. Atau dia diketahui bahwa dia misalnya dari steam yang dari geothermal, ya, steam yang dari geothermal. Tapi kalau steam dari geothermal kemungkinan tidak diperhitungkan sebagai cycle seperti ini karena agak susah Anda menghitungnya, ya. Karena kan kalau geothermal keluar dari geothermal diinjeksikan ke bawah lagi. Ya, kalau ini kan tidak diinjeksikan tetapi selalu menggunakan bahan bakar yang baru lagi. Ya, karena geothermal itu kan renewable, jadi tidak balik lagi. Kalau renewable berarti dia sumbernya satu jadi tidak ada yang di recycle seperti ini, kembali lagi seperti ini. Oke. Jadi tidak dipanasi di tempat yang di boiler. Jadi kalau di geothermal kan tidak ada boilernya. Karena boilernya di geothermal itu boilernya ada di dalam bumi, ya.
dipanasi oleh bumi. Anda susah membayangkan karena itu puluhan tahun pemanasannya. Oke, jadi bisa yang ditanyakan ini macam-macam. Di sini bisa dari satu problem seperti ini bisa satu soal bisa ditanyakan macam-macam. Bisa ditanyakan powernya berapa, bisa ditanyakan berapa energi dari boilernya berapa, bisa juga dibutuhkan cooling waternya berapa, ya. Cooling water yang ada di kondenser ini berapa. Semua ini bisa dikerjakan apabila Anda punya pemahaman mengenai fungsi dari masing-masing alat ini dan bagaimana relasinya. Dan ini basis untuk menghitung ini adalah harus punya pemahaman yang kuat tentang neraca energi, ya. Ini contohnya, ya, contoh di buku itu, ini example dari 81. Jadi kalau saya contohkan di sini, Anda bisa lihat bahwa ini, walaupun ini ada di chapter 8, Anda lihat nanti bahwa ini ada informasinya ada di example 76. Ya, itu yang saya tadi katakan bahwa di chapter 7 Anda belajar tentang thermodynamic of flow process. Nah, informasi itu Anda gunakan untuk, atau pengetahuan itu dipakai di chapter 8, ya. Ini di example 76, ya, dipakai untuk menghitung turbin, ya, di chapter 76. Kemudian Anda perlukan informasi untuk menghitung H4, ya. Itu adalah menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari chapter 7, ya, turbin. Kemudian juga dari persamaan yang ada di chapter 8, itu yang turbinnya, key dari kondensernya itu adalah Q sama dengan H4 minus H3 aksen sentropik, ya. Kemudian juga walaupun ini ada di example 8 1, ya, itu Anda membutuhkan juga pengetahuan atau perhitungan yang ada di chapter 7 juga, yaitu 710. Kalau tadi 76, ya, ini 710, ya, itu diperlukan untuk menghitung ini, ya, dari example 710. Jadi walaupun ini ada di chapter 8, Anda mesti recall lagi nanti di chapter 7-nya, ya. Jadi saling terkait antara chapter 7 dan chapter 8 ini. Kemudian di sini dapatlah ini menggunakan yang Rankine cycle. Kemudian kalau tidak Rankine cycle gimana? Yang itu misalnya ada efisiensi. Jadi kalau dia menggunakan efisiensi yang B itu adalah yang pertanyaan B, apabila ada efisiensi thermal, ya, turbin efisiensi, ya, turbin efisiensi diketahui 75% dari persamaan 76 itu nanti Anda di chapter 7 juga Anda bisa dapatkan kerja turbinnya dengan mempertimbangkan efisiensinya, ya. Ini saling terkait, ya, tadi seperti saya tunjukkan. Kemudian pertamaan C itu for power ratingnya itu adalah 80.000 kW atau 80 megawatt, maka W-nya adalah sekian.
Jadi kita bisa ngitung berapa M-nya, M dotnya dari ratingnya itu dibagi dengan delta H-nya, ya. Dibagi dengan WS ketika dia isentropik, ya, karena ada efisiensi di situ. Jadi bisa ngitung M-nya berapa. M dot itu artinya rate dari steamnya sekian kilogram per second, 80 kilogram per second, 84 kilogram per second. Berarti yang pertanyaan C tentang Q untuk boilernya ada, kemudian kondensernya tahu. Jadi Q kondenser plus Q dari boiler sama dengan kerja netonya, ya, minus dari kerja neto. Yang ini. Jadi nanti Anda akan cek bahwa ini Q dari boiler plus Q dari kondenser itu sama dengan kerja yang dihasilkan. Itu neracanya seperti itu. Oke, ini adalah yang tadi yang contoh saya tunjukkan juga di sini. Angka-angka yang ada di sini itu dari example 76, ya, example 76. Kemudian example 710 tadi kan di refer di sini kan di solusi ini Anda merefer solusi dari example 76, ya. Example 710 itu ada saya tunjukkan juga di sini, 76 itu yang mana? Ya, kemudian 710 yang mana? Itu ada semua. Itu adalah contoh problem yang tipikal untuk power from heat. Kemudian topik yang berikutnya adalah tentang refrigerasi, ya. Refrigerasi atau pendinginan, ya. Nah, kalau refrigerasi itu menggunakan sistem seperti ini. Chart yang akan digunakan adalah seperti ini bentuknya. Jadi diagram entalpi dengan pressure dengan entalpi, ya. Atau diagram Molir, disebutnya diagram Molir itu adalah ini. Ini adalah diagram dari refrigeran, ya. Jadi jangan berpikir ini steam, ya, tapi ini adalah refrigeran. Diagram dari refrigeran bentuknya seperti ini. Kemudian lintasan-lintasan yang terjadi dalam refrigeran itu digambarkan di garis-garis yang ada di sini. Jadi bentuk refrigerasi, misalnya contohnya adalah seperti ini. Ya, given evaporation-nya itu diketahui, pressure-nya diketahui, nah berarti Anda bisa locate posisi pressure-nya di mana. Misalnya di situ 0,2 MPa, berarti Anda nanti cari angka yang ada di 0,2 MPa. Ya, di situ, ya. Kemudian bisa Anda dapat menetapkan titik itu yang S. Yang titik 2-nya tahu. Kemudian setelah itu Anda bisa baca berapa angkanya di situ, ada di grafiknya. Ya, kemudian Anda tarik garis, mengikuti garis yang titik-titik merah itu adalah ketika dia isentropik, ya, isentropik. Nanti perpotongannya dengan garis itu akan dapat posisi 4. Jadi Anda bisa gambarkan siklusnya, ya. Dari perpotongan-perpotongan itu nanti Anda bisa dapatkan berapa delta H isentropiknya berapa. Kemudian kalau diketahui efisiensinya, nah, jadi heat itu 2 minus 4, ya, sekian. Kemudian cooling load-nya adalah 60 sekian. Kemudian ada efisiensi, ya, tadi kan ada efisiensi.
Ya, ada efisiensi delta H isentropik, kemudian ada efisiensi, ya, kemudian nanti Anda bisa hitung berapa itu cooling load-nya. Ya, karena tahu bahwa itu cooling load-nya ada, karena itu diketahui 60 kg per second, itu 60 kg per menit. Ya, mass rate-nya itu mass rate refrigerantnya diketahui 60, ya, 60 kilogram per menit. Kemudian kompresornya 40 kW, ya, efisiensi termalnya adalah 80%. Jadi ini adalah itu. Jadi efisiensi dari delta H-nya dari situ. Ini informasi ini dipakai di persamaan di sini, ya. 27 sekian itu 24 3 dengan ini plus 32 dan seterusnya ini. Ya, 32 itu dari yang atas itu, dapatlah 275 ini. 273 ya, atau 275 itu. 275 ya. Sehingga dari situ bisa tahu cooling load-nya berapa kilogram per menitnya. Berapa kilojoule, bukan kilogram, kilojoule per menitnya, cooling load-nya. Kemudian bisa juga bentuknya seperti ini, ya. Kemudian mulainya dari situ juga, kemudian baru bisa ke situ, bisa ke sana, kemudian ini perpotongan isentropik, kemudian itu dapat posisi 3 aksennya, kemudian itu adalah 3, itu adalah delta H-nya. Kemudian dari situ Anda bisa dapat coefficient of performance. COP-nya ditanyakan adalah berapa COP-nya. Kemudian mesti diingat juga, ini diketahui bahwa load-nya itu 1 ton refrigerasi. Saya ajari yang namanya 1 ton refrigerasi itu sama dengan berapa kilojoule per menit, ya. 1 ton refrigerasi itu adalah 211 kilojoule per menit, ya. Jadi Anda perhatikan angka-angka ini datangnya dari mana? 241 dari perpotongan ini. Kemudian jadi saya bisa tahu berapa H1-nya sama dengan 241 minus 141 ini. Ya. Itu adalah H1-nya. Sehingga bisa ngitung namanya COP, coefficient of performance dari refrigerasi ini. Oke, itu tentang refrigerasi, ya. Ini topik yang kedua setelah power from heat. Refrigerasi itu juga adalah sistem-sistem yang menggunakan informasi yang dipelajari di chapter-chapter sebelumnya. Ini juga yang dari refrigerasi ini, selain konsep dasar mengenai skematik refrigerasi, juga Anda mesti tahu neraca energinya juga, ya. Jadi walaupun ini tidak disebut sebagai topik tentang neraca energi, Anda akan apply informasi atau pemahaman mengenai neraca energi, tetap menggunakan itu.
Walaupun judulnya bukan neraca energi ya, tapi Anda mengaplikasikan juga neraca energi itu. Kemudian topik yang berikutnya yang namanya VLE, yaitu Vapor Liquid Equilibrium. Ya, Vapor Liquid Equilibrium itu biasanya kita bicara flash calculation. Ya, jadi contohnya ini seperti yang di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ini ya. Itu flash calculation. Saya punya punya stream yang berbeda dari stream 1, stream 2, kemudian dicampur, kemudian di flash di V dan T pada suatu wadah gitu ya. Pertanyaannya ada berapa yang menjadi gas, berapa yang menjadi liquid. Jadi pertanyaannya itu gitu ya. Contohnya ini seperti itu. Ini aplikasinya atau penyelesaiannya Anda harus tahu dulu komposisi. Jadi kalau flash calculation itu Anda membutuhkan informasi yang namanya Z. Ya, jadi ZA, ZB, ZC itu adalah komposisi ketika dia sebelum di flash ya, itu adalah komposisi mixture sebelum di flash. Yang lainnya itu adalah komposisi intermediate sebelum dicampurkan untuk siap di flash. Oke. Jadi ini adalah menggunakan basis perhitungan flash calculation ya. Flash calculation. Walaupun Anda latihannya menggunakan Goalseek, menggunakan Excel gitu ya, tetapi nanti pada saat ujian Anda harus menggunakan yang namanya trial and error. Tapi untuk supaya tidak terlampau jauh dari errornya, nanti saya akan beritahu berapa kira-kira harga V-nya. Kan yang dicari flash calculation itu kan harga V ini ya. Harga harga V-nya, vapornya. Ya. Yang dicari yang harga V merah ini nanti saya kasih tahu kira-kira berapa itunya. Fraksi yang menjadi vapornya atau pokoknya yang kira-kira bisa tahu dengan lebih cepat, paling 2 atau 3 kali calculation. Ya, jadi 2 kali calculation Anda sudah bisa dapatkan berapa harga V-nya. Jadi estimate V-nya sudah tahu, jadi nanti Anda tinggal teruskan langkahnya saja, gitu ya. Jadi tidak pakai laptop, ngitungnya tetap aja pakai manual, tetapi at least Anda tahu bahwa Anda pernah menggunakan Goalseek di laptop, tapi pada saat ujian kan nggak pakai laptop. Ujiannya Anda manual ya. Ngitungnya adalah manual. Tapi kalau Anda bisa dalam ujiannya itu bisa menunjukkan prosedur perhitungannya, ya nanti sudah walaupun angka akhirnya itu salah, Anda akan dapat nilai ya. Itu ya, kalau misalnya saya kasih beritahu bahwa fraksi yang menjadi vapor itu misalnya 0,8 gitu ya. Nanti Anda hitung dapatnya adalah terakhirnya 0,82 gitu ya. Itu sudah betul ya. Jadi tidak akan saya salahkan. Tapi untuk bisa mendapatkan angka 0,82 itu harus tahu gimana caranya. Anda bisa tunjukkan di dalam langkah-langkahnya yang dilakukan apa. Oke. Ya, ada pertanyaan? Oke, saya teruskan. Kemudian, ya ini adalah di chapter 11 ya, mengenai solution thermodynamics ya. Jadi topik-topiknya itu menggunakan tentang partial properties. Partial properties itu biasanya kita menggunakan grafik seperti ini, di mana ini M itu adalah properti ketika sudah mixture. Ya, kemudian yang perlu tahu bahwa ini adalah properti mixture-nya. Kemudian ya kalau Anda ambil tarik garis singgung ya, di garis itu
Kemudian Anda tarik ke kiri itu adalah pure properties dari zat 2. Yang kanan ini adalah pure properties dari zat 1. Ya. Jadi harus bisa menginterpretasikan arti dari grafik ini apa. Ya, itu minimal knowledge yang harus Anda miliki terkait dengan topik partial properties dari termo. Ya. Jadi ada I1, I2. Ya, jadi di garis singgungnya itu adalah kalau yang ini adalah partial properties dari mixture properties ya. Jadi dari slope yang ada di gambar ini itu adalah dmdx1 dan dm1 sama dengan itu. Jadi di sini I1 di situ adalah sama dengan partial properties dari zat 1 ya. Partial properties dari zat 2. Oke, itu adalah physical meaning dari grafik itu seperti itu ya. Dan perlu diingat bahwa partial properties itu muncul pada saat dia berada dalam kondisi campuran ya. Kalau dia sendirian namanya sama dengan kalau dia sendirian itu namanya pure properties ya. Jadi di intercept-nya itu adalah intercept dari garis-garis itu adalah partial property-nya. Jadi contoh dari yang pernah saya tunjukkan dalam soal bentuknya seperti ini bisa saja bukan partial properties yang ditanyakan, tapi ini berapa error yang terjadi atau berapa banyaknya larutan yang dicari kalau dia mencampur berdasarkan gas, berdasarkan campuran ideal, berapa dia akan yang dihasilkannya berapa. Ini yang pernah saya sampaikan pada saat di kelas ya. Bisa juga seperti yang ada di contoh di buku, dia mempunyai properti seperti dalam bentuk persamaan seperti ini. Entalpi sesuatu zat biner, spesies 1 dan spesies 2, dicampurkan dan dia mempunyai properti seperti yang mengikuti persamaan ini. Itu ya, kemudian ditanyakan menggunakan menggunakan summability relation. Anda diminta menentukan, dan Gibbs-Duhem equation, Anda diminta menentukan berapa besarnya itu ya. Ini yang seperti saya contohkan di minggu lalu ya. Menggunakan jumlah seperti itu, menggunakan Gibbs-Duhem adalah bentuknya seperti itu. Kemudian diaplikasikan dengan menggunakan H itu sekian ya. Kemudian Anda plug in, Anda akan dapatkan delta H yang ditanyakan ya. Kalau Anda plug in, Anda dapatkan delta H ini yang di bawah ini, yaitu H minus sigma dari X1 dikalikan H1 ya, dan X1 dan H1 dan X2 dan H2 ya, akan dapatkan angka ini.
Jadi XI, sum dari XI HI itu sama dengan yang kanan yang saya tunjukkan di sini. Jadi yang 0,4 dengan 400 dan 0,6 dengan 600. Ya, ini yang 600 400-nya dari mana? Itu dari yang persamaan yang didapatkan di atasnya itu. Oke, bisa juga untuk yang partial properties itu bentuk pertanyaannya seperti ini. Ya, saya punya mixer bentuknya seperti itu. Kemudian yang ditanyakan tentukan volume zat A dan B yang masing-masing yang harus dicampurkan. Ya. Ini contohnya seperti ini, ada contoh seperti yang ada di contoh yang pernah saya berikan ke Anda, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuknya dikasih tahu gambarnya dalam bentuk grafik seperti ini, ya, grafik seperti itu. Kemudian diminta pertanyaannya dengan dari grafik Anda bisa hitung berapa itu 80 dan dari grafik satunya 80, satunya 30. Ini lihat dari grafik itu, ya. Jadi ketika dia zat murni volume molarnya 80 murni, zat A, zat B-nya volume molarnya 30. Ya. Sehingga mixingnya adalah 5 liter. 5 liter biasanya diminta karena adalah berapa liternya, berapa liter. Ini yang ini itu berkaitan dengan yang ada di grafik yang sebelum ini, yang di gambar yang sebelum ini. Oke. Jadi bisa juga bentuk pertanyaannya seperti ini, ada mixing. Nah, yang ditanyakan berapa volume A sendirian ketika murni dan volume B yang murni berapa. Apabila partial properties dari molar volume dan pure dari diketahui, ya. Parsial dan pure-nya diketahui, Anda nanti bisa menghitung berapa kalau saya mau bikin 2000 liter atau 2000 mililiter, ya 2000 mililiter, berapa volume A dan B yang mesti saya campurkan masing-masing. Ini pemahaman mengenai partial properties, ya. Kemudian topik yang berikutnya adalah mengenai fugacities, ya. Ini yang ada di contoh di buku menggunakan given diketahui PVT-nya, kemudian ditanya adalah fugacity-nya berapa pada 60 bar dan 200 derajat Celcius. Kemudian ada recall dari log fugacity merupakan sama dengan integral dari Z ini, ya. Jadi harus membuat plot yang bentuknya seperti ini, menghubungkan antara itu. Jadi Anda harus hitung dulu Z-nya berapa, ya. Hitung dari Z. Z ini bukan diberikan tapi dihitung, ya, hasil perhitungan dari relasi PVT itu. Ya.
Kemudian nanti dari situ Anda buat plotnya, Anda hitung berapa volume, areanya berapa. Hitung areanya, Anda dapatkan luas dari trapezoidnya ini kan geometri biasa ya, luas trapezoid. Luas dari trapesiumnya ya. Luas dari trapeziumnya itu sama dengan luas sama dengan areanya. Area itu luas trapesium, itu adalah areanya ini sama dengan ini integral dari ini. Jadi dari situ Anda bisa nanti dapatkan fugasitasnya berapa. Oke. Oke, itu saja yang akan saya share hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan saya cukupkan sampai sini dulu. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama.